Hai, halo sahabat Unrika. Hari ini berjumpa lagi dalam acara podcast Unrika TV yang akan membahas tentang program studi, ya, program studi Magister yang ada di Pendidikan. Unrika. Oh, magister baru ya. Iya. Oke. Ya, FYI, sahabat Unrika. Jadi di kami di Unrika itu ada sekitar 19 program studi yang terdiri dari 16 program studi S1 dan 3 program studi untuk S2, strata 2 ya. Nah, hari ini kita ada guest kita hari ini guest yang pernah hadir juga ke hadapan teman-teman sahabat Unrika semua, Dr. Albert Effendi, Yes. MPD. How are you? All praise to Allah. I'm feeling good Masya Allah. today. All is well? Of course. Ya, beliau adalah apa saya ini Pak? Bapak siapa? Dosen di Think Tank. Nah, Bapak Think Tank untuk bagian promosi Universitas Riau Kepulauan. Dan nanti salah satu apa yang buat kurikulum di pengembang kurikulum di prodi baru kita untuk magister pendidikan. Ya, itu spilan singkatnya, tapi apapun itu nanti kita ngobrol lebih detail sama pengembang kurikulum kita, Dr. Albert. Oke, Pak Dr. Albert, kita langsung aja nih. Apa sih prodi yang mau kita kenalkan hari ini? Silakan. Baik, terima kasih Bu Lina, PhD, yang sudah memberi kesempatan ya kepada kita untuk menjelaskan, mengenalkan, introduced program studi magister manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Namanya magister manajemen pendidikan ya. Iya. Oke. Secara resmi program studi ini dikeluarkan SK-nya oleh Kementerian pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Desember. Bulan Desember lalu. Fresh sekali berarti ya hari ini ya. Makanya kita podcastkan ini untuk share informasi ke sahabat Unrika. Lanjut Pak Dokter. Selanjutnya MP ini, manajemen pendidikan ini di-established sebagai salah satu bentuk komitmen Unrika untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam. Dengan hadirnya ini maka kepala sekolah, pengawas, penyelenggara pendidikan, guru, dan juga pengamat pendidikan memiliki kesempatan untuk studi lanjut di S2 terkait dengan manajemen pendidikan. Karena ini merupakan program studi S2 pendidikan satu-satunya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau saat ini. Oh, sementara saat ini prodi yang kita buka ini untuk magister manajemen pendidikan ini yang pertama ya? Iya, yang pertama. Kapan itu running Pak Dokter? Insya Allah berdasarkan hasil rapat bersama dengan pimpinan dan seluruh senat, MP ini akan dimulai pada tahun ajaran baru, yaitu pada tahun ajaran 2024-2025. Namun saat ini sudah open registration ya, sudah dibuka untuk registrasi seperti yang tertera di brosur, di website. Di brosur yang hari ini saya pegang ya. Iya. Kita juga udah ada kalendernya ya Pak Albert nanti. Iya. Apa kira-kira yang penting lagi disampaikan tadi? Iya, pentingnya mengenal prodi ini ditinjau dari visi misinya dan tujuannya serta profil lulusan dan career opportunity-nya. Kesempatan karir di masa depan dengan bergabung di magister manajemen pendidikan ini. Jadi kalau visinya ini menjadi sebuah program studi yang akan menghasilkan lulusan yang Master of the Game secara singkat. Master of the Game ini sudah mengandung berbagai unsur kompetensi, unggulnya, cerdasnya, kemandiriannya, kepemimpinannya, serta kreativitasnya. Inilah visi misi kita. Jadi untuk mencapai ini maka perlu sistem kurikulum atau model kurikulum yang terintegrasi
model pembelajaran yang terintegrasi beserta kegiatan ilmiah dan kegiatan akademik lainnya yang mendorong untuk mencapai profil lulusannya ini. Sedangkan profil lulusan kita itu memang menghasilkan lulusan sebagai manajer ya. Manajer pendidikan yang memiliki kemampuan serta kejernihan berpikir bagaimana mengelola lembaga pendidikan itu secara efektif, efisien, praktis dan inovatif untuk mencapai tujuan. Ya, artinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan sendiri. Profil yang kedua, ini kita menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam pengambilan kebijakan. Jadi kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, politik pendidikan, pendidikan politik. Jadi dua hal ini adalah terminasi yang harus kita bedakan orientasinya. Profil lulusan berikutnya adalah menghasilkan pemimpin pendidikan. Nah, ini adalah salah satu core values yang harus dimiliki oleh lulusan kita, menjadi future leader, menjadi leader. Pemimpin pendidikan di masa depan yang memang kita bekali dengan pengetahuan teoritik, konseptual, faktual, sehingga mereka nanti mampu mengaplikasikan ilmu manajemen pendidikan ini to organize lembaga pendidikan menjadi sebuah lembaga pendidikan mandiri dan unggul. Nah, itu profil yang kita rumuskan. Oke, Pak Dokter, kalau ada pertanyaan di luar sana, apa ya bahasanya? Kekasan ya? Kekasan dari keunikan kekasan dari Magister Manajemen Pendidikan. Kita kan sudah punya 2 magister sebelumnya ya. Iya. Ada magister apa gitu Pak? Magister Manajemen, kemudian magister Hukum. Nah sekarang Magister Manajemen Pendidikan. Iya. Jadi kekhasan dan keunikan ini kita harus lihat dengan membandingkan 3 kampus. 3 kampus dalam negeri dan 2 kampus luar negeri. Nah, jadi kekhasan kita terletak pada kepemimpinan pendidikannya dan kompetensi penguasaan politik pendidikannya. Nah, kalau di University of Malaya sebagai salah satu mitra kampus internasional, di sana S2 Manajemen Pendidikan fokus pada kepemimpinan pendidikan. Nah, sedangkan kita kepemimpinan pendidikan dan penguasaan politik pendidikan. Nah, jadi hari ini kita harus mampu di-merge ataupun itu dikombinasikan antara ilmu politik dan ilmu pendidikan. Sehingga 2 hal ini tidak terpisah lagi. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa politik itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan pendidikan atau di luar dari substansi pendidikan. Sebenarnya tidak. Ada pendekatan politis untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini yang harus kita kembangkan di prodi ini. Jadi sehingga pendidikan politik dan politik pendidikan harus dikuasai oleh lulusan kita melalui jalur politik, maka tujuan pendidikan itu bisa dipercepat untuk mencapainya. Jadi beberapa universitas tadi yang Bapak sebutkan tadi itu semacam jadi sister campus gitu ya? Iya. Kalau di dalam negeri kita membandingkan dengan Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta yang fokus pada pengambilan kebijakan. Jadi decision maker dia. Sedangkan kalau di Universitas Negeri Jakarta itu analytical, analisis pendidikan. Nah, jadi kita kompetensi itu memang tetap menjadi prioritas kita, namun yang menjadi keunikan kita tadi adalah di bidang kepemimpinan dan politik pendidikan itu. Leadership ya. Ya. Oke. Baik, apalagi nih yang perlu disampaikan kepada sahabat Unrika, Pak Dokter? Dimulainya sama seperti prodi yang lain juga ya? Iya. Tahun ajaran baru, kemudian sudah bisa mulai registrasi karena kita juga ada apa sih di website sudah lengkap, Iya, kemudian sudah tersedia informasinya. bisa langsung datang ke kantor PMB ya. Iya. Ada beberapa hal yang memang perlu kita beritahukan kepada masyarakat Kota Batam bahwa hadirnya manajemen pendidikan ini merupakan sebuah kesempatan besar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi saya berpendapat bahwa seperti saat ini kita menerapkan kurikulum Merdeka di Indonesia, di mana
asbabun nuzul, penetapan, pengembangan, desain kurikulum merdeka ini adalah berdasarkan rendahnya nilai PISA siswa di Indonesia dari tahun 2011, 2015, dan 2018. Nah, setelah dilakukan dikaji, maka dikembangkanlah kurikulum merdeka yang mendorong peningkatan kompetensi berdasarkan 5 profil pelajar Pancasila. Namun faktanya menunjukkan bahwa semua indikator PISA baik dari segi numerasi, sains, dan penalaran di bidang bahasa menurun. Meskipun kita sudah mengubah. Jadi, how can? Hemat saya di sini adalah berkaitan dengan kemampuan top manajemen tiap-tiap instansi pendidikan di Indonesia. Maksudnya adalah kepala sekolahnya memiliki kemampuan managerial skill. Managerial skill, berikutnya kepemimpinan, dan juga pendekatan politis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini pentingnya manajemen pendidikan ini. Karena jika kita lihat, pernah kami melakukan riset ya. Melakukan riset dari berbagai provinsi. Siswa yang kami analisis itu 2.801. Dengan sekitar 210 kepala sekolah. Jadi hasil itu menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2% kepala sekolah yang memiliki latar belakang manajemen pendidikan. Mereka misalkan latar belakangnya adalah pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan IPA dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka tidak dibekali dengan managerial skill. Nah, inilah salah satu pentingnya bahwa manajemen pendidikan ini memang harus ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, sehingga kepala-kepala sekolah, pemimpin-pemimpin pendidikan memiliki kesempatan dan tidak harus keluar ke Jawa atau di provinsi lain untuk mendapatkan pendidikan ilmu manajemen tersebut. Di sini saja? Iya. Di Unrika saja ya? Iya, di Unrika saja. Di Unrika saja. Oh, jadi artinya apa nih kurang lebih Pak Dokter? Apa tadi ya? Berarti ini sekaligus juga untuk menjawab karena kita kan ada program S1 FKIP ya. Iya, kita ada berapa prodi? Dan ilmu pendidikan. Ya, ada 5 prodi di situ. Iya. Jadi ketika mereka insya Allah mau melanjutkan ke S2, mereka sudah enak gitu ya. Iya. Apapun disiplin prodinya tadi, Iya. udah bisa langsung join. Iya, dan itu relevan ya. Karena apapun jurusannya itu sudah di cover oleh manajemen pendidikan ini. Karena manajemen pendidikan ini tidak fokus pada satu ilmu, tapi manajemen ini mengakomodasi 7 jenis sumber daya. Nah, jadi salah satunya adalah sumber daya pembelajaran, sumber daya manusianya. Nah, jadi di sini bisa, misalkan saya jurusan sejarah, boleh tidak lanjut ke manajemen pendidikan? Boleh. Karena sejarah ini, pendidikan sejarah atau pelajaran sejarah bagian dari manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan adalah payungnya sebuah program studi di dalam keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi kurikulumnya udah duduk semua nih ya? Iya. Biasa berarti ini memang ekspansinya Unrika sama memang kerja-kerja ekstra dari Direktur Pasca Sarjana nih, membawahi 3 program studi. Studi ya. Tapi Bapak masih di S1 juga masih aktif Pak? Ya, sampai saat ini masih aktif, masih berkontribusi. Spill di prodi pendidikan bahasa Inggris. Iya. Kalau saya prodi ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Oke, Pak Dokter, ada lagi nggak kita cerita MPD nih? Ya, terkait dengan strategi. Ya, tentu para peminat atau calon mahasiswa magister manajemen pendidikan ini, seperti apa sih kurikulumnya, seperti apa sistem pembelajaran, dan orientasinya seperti apa, dan apa yang akan dilakukan oleh tim manajemen pendidikan ini untuk mencapai profil lulusan yang ini. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara kurikulum, tentu nanti ada mata kuliah yang sifatnya konsentrasi, spesifik gitu ya. Iya, ada dasar dan lain sebagainya. Namun secara keseluruhan itu tersedia 53 SKS kalau diambil semua, tapi kan ada sifatnya mata kuliah itu pilihan, opsi, bisa diambil, bisa tidak. Namun ada pilihan wajib, misalkan diberikan 3 jenis mata kuliah.
mahasiswa harus mengambil salah satu dari sana. Ada yang seperti itu. Dan ada juga matrikulasi. Matrikulasi ini diperuntukkan bagi mereka calon mahasiswa S2 yang latar belakang pendidikan S1 bukan dari pendidikan. Maka wajib mengikuti matrikulasi seperti itu. Tentunya nanti ketemu juga dengan Pak Dr. Albert. Ya, pasti. Jadi mungkin sementara ini informasi kita kan pegang yang brosurnya, kemudian ada kalendernya. Mungkin sahabat Unrika yang berminat di sana bisa lihat ini dulu kali ya Pak, websitenya. Kemudian bisa follow akun Instagramnya. Kita juga ada di TikTok. Nanti akan dilengkapi di layar di bawah ini di YouTube channelnya Unrika TV. Gitu mungkin Pak Dr. Albert sementara. Iya. Udah itu aja. Baik, satu lagi. Satu lagi ya gimana? Ya untuk untuk calon mahasiswa manajemen pendidikan bahwa sistem pembelajaran yang akan kita terapkan itulah berbasis hybrid. Hybrid, ya. Kita masih bicara hybrid ya. Iya, jadi hybrid ini adalah sebuah moda pendekatan pembelajaran yang demokratis. Artinya bagi mahasiswa yang jarak tempuh dari kampus jauh dan memiliki halangan tertentu, maka dia boleh mengikuti perkuliahan secara online. Dan ada yang offline. Masih hybrid ya? Iya, masih hybrid. Boleh nanti silakan sahabat Unrika bisa melayari dulu Instagram, kemudian TikTok, sama website Unrika. Gitu ya. Mungkin Pak Dokter kita ketemu di sesi yang lain lagi. Oke. Baik, terima kasih sahabat Unrika. Semoga informasinya berkenan dan jangan lupa sehat selalu, jangan lupa like, comment, and subscribe di Unrika TV dan jangan lupa layari Instagram Unrika TV, unrika.ac.id. Terima kasih, sampai jumpa.